Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah ungkapan dari ulama salafus saleh yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan. Ungkapan itu berbunyi, man burika fi syai'in falyalzamhu, man burika fi syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang diberkahi dianya pada suatu posisi, suatu perbuatan, maka hendaklah dia fokus pada perbuatan atau posisi tersebut. Ungkapan ini kalau bisa kita katakan adalah diambil dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, man asaba min syai'in falyalzamhu. Barang siapa yang mendapatkan dirinya cocok pada suatu perbuatan, pada suatu tempat, maka hendaklah dia fokus pada tempat atau perbuatannya yang cocok itu. Nah, makna daripada ungkapan para ulama salafus saleh ini dan hadis Rasulullah ini penting untuk kita jadikan pegangan hidup kita, baik dalam kita memanage, mengatur kehidupan dunia kita, dan lebih penting dalam kita mengatur cara beramal soleh. Dalam hal kehidupan dunia, maksud daripada ungkapan tadi atau hadis tadi adalah kita mesti pintar menemukan di mana kecocokan kita, di mana profesi yang kita cocok di situ. Karena tidak mungkin kita melakukan menjalankan semua profesi kita dapat, salah-salah semua akan dapat. Maka kita harus menemukan di mana posisi kita. Ada orang posisinya itu cocok, katakanlah mengajar sebagai guru atau dosen. Kemudian dia mencoba cara lain, misalnya dengan berbisnis, atau coba ambil proyek misalnya. Kemudian ketika dia tes bisnis tidak jalan, proyek kacau balau, ujung balik dulu dong. Tapi dia belum puas, dia cari lagi profesi lain, gagal lagi, ujung kembali lagi ke jiwa dia mengajar sebagai guru. Nah, ini adalah tanda dari Allah. Berarti cocok kita itu di guru atau di mengajar, maka fokuslah, maksimallah di situ, optimallah di situ, profesionallah di situ, sampai benar-benar menjadi ahli di situ dan bisa berinovasi di situ. Demikian juga dalam berdagang, misalnya ada orang memang cocoknya di dagang muka, kemudian coba-coba proyek, ambillah uang dari sedagang bawa ke proyek dagang gede-gede kayak itu. Balik lagi yang dagang, buka dari awal lagi, dari kios lagi, karena memang jiwanya di situ. Walaupun mulai balik dari kios berhasil untuk membuka toko lagi. Kemudian ada kawan proyek lagi, ambil lagi proyek, kacau dong, buka lagi. Ini orang seperti ini berarti tempat yang cocoknya itu jualan. Ada orang yang dia cocoknya
tidak model mandiri, cocoknya memang dia sistem kerjanya di bawah aturan orang. Itu juga demikian dengan coba-coba kayak mandiri berbisnis kalau tadi dia cocok dari bawah mandiri swasta, tapi aturan kerjanya begini dia lakukan sama. Tapi kalau dia disuruh buat konsep dia nggak bisa. Maka perlu kita menemukan di mana kalau bahasa orang sekarang passion kita itu di mana. Itu konsep hidup dan itu diatur dalam Islam. Nah, jadi ini bagi orang yang sampai sekarang masih kebingungan, grup kuno loncat di ujung-ujung kumpulan apa saja udah Tuhan apa? Tidak pintar mendapatkan di mana posisinya. Maka di sini pesan tadi, barang siapa yang keberadaannya itu diberkahi pada suatu posisi, pada satu fokus, tidak usah lagi loncat ke sini. Itu dalam hal dunia, termasuk dalam hal beramal saleh. Ini juga harus diperhatikan. Orang ketika bulan Ramadan dari manapun, beda bentuk amalan tumbuh penuh. Dan yang mana terima tinggal itu nanti kalau kita boleh kaki ini ada yang jauh. Dan mungkin kita beramal semuanya dalam satu waktu. Begitu banyak amalan-amalan saleh dalam satu mungkin kita kejar semuanya. Maka temukan di mana posisi kita yang di antara begitu banyak amal saleh, di mana kita lebih cenderung. Walaupun semua amal saleh yang kita lakukan, temukan kecenderungan masing-masing. Setidaknya walaupun tidak dapat semua, dapat salah satu dan kita bisa banyak beramal. Misalnya, ada yang cenderungnya dia dengan Al-Quran, menghafal, membaca, memahami. Kalau yang lain dia berbuat juga, tapi tidak terlalu banyak, tapi dia lebih cenderung fokus. Yang lain juga lakukan semampu mungkin, tapi tidak harus dapatkan itu fokus. Ada orang yang cenderungnya lebih ke zikir. Yang menyebutnya bukan merakitnya, ada wajib hajurnya hanya untuk jemaah. Tapi jika dibaca Quran baru 50 kali ini. Maka fokus dia di zikir. Ada orang dia lebih fokus di puasa sunat misalnya. Dia juga puasanya tamat Senin, Kamis, malam puasa Daud. Tapi kalau kita suruh dia zikir dengan Allah, berarti ada itu. Nah, fokus di puasa. Jadi dia bukan amal saleh yang lain. Namun yang kita lakukan semuanya, cari fokus kecenderungan masing-masing. Biar kita totalitas di situ. Dan begitulah Rasulullah mengajarkan para sahabatnya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud diprotes oleh sahabat yang lain. Innaka la tuqimus shaum. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami melihat engkau sedikit sekali puasa sunat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innahu yudha'ifuni min qira'atil Qur'an wa qira'atul Qur'an ahabbu ilayya minhu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya memang kalau puasa sunat tidak dalamnya. Karena kalau saya memperbanyak puasa sunat, saya lemah. Sehingga mengurangi waktu saya untuk fokus dengan Al-Quran. Wa qira'atul Quran, sedangkan fokus dengan Al-Quran, menghafal, membaca, menafsirkan, mentadabburi, itu lebih aku cintai daripada puasa sunat. Demikian juga para sahabat. Ada yang suka sholat, yang juga mau masjid semayang, menggalakkan pergi semayang. Nah, yang punya Al-Quran, bahwa yang punya Al-Quran. Nah, yang punya zikir, bahwa yang bawa sabah dan dia berjalan. Cari titik fokus. Ali
alaikum ma tutiqun. Beramalah kalian itu kata Rasulullah sesuai kemampuan, jangan paksa. Jangan ditanya dia kadang membaca Quran, ditanya orang lewatnya. Tanya kadang-kadang orang meradik, ditanya orang meradiknya dan orang meradik. Tak kalau puasa Daud, ditanya orang puasa Daud. Untuk kubur kemana? Kau rumah ya. Jebuk hati kamu mampu. Jangan fokus. Kenyataan ini atau hadis Rasulullah tadi dan dipraktekkan oleh para sahabat, inilah yang kemudian dalam dunia tasawuf menimbulkan atau faktor atau penyebab lahirnya banyak tarikat. Orang bertanya, tarikat tasawuf kan bohong. Syekh Jum'ah menjawab pertanyaan itu dalam kitabnya Tarikhul Ulama. Mengikuti kepada para sahabat, maka banyaklah tarikat. Ada sahabat Nabi yang fokusnya Al-Quran seperti Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat yang lain, Zaid bin Sabit itu orang yang fokus dengan Al-Quran. Ada yang fokusnya dengan sholat, itu seperti Abu Zar. Maka dari sini lahirlah tarikat. Kalau kita lihat tarikat itu, tarikat tasawuf, ada tarikat yang fokusnya dia kalau sudah duduk tarikat itu yasinan, baca Quran sama surah kaki, dulu tarikat Al-Quran tarikat. Maka tarikat itu fokus Al-Quran. Ada tarikat yang fokusnya zikir, ya boleh katakan kalau kok yang zikir dan macam zikir karena dari kanan dulu nampak memang dulu enggak zikir. Ada tarikat yang bagian puasa. Dan puasa tarikat kalau nanti dapat ada orang misalnya mulai Rajab puasa sebulan penuh, bulan Sya'ban puasa sebulan penuh, dia tak mengatakan. Walaupun secara konsep umum seharusnya puasa penuh, Rajab puasa penuh, Sya'ban itu tidak dilakukan agar tidak menandingi Ramadan. Hanya Ramadan yang sepatutnya yang full kita puasa, yang lain jangan dibahagi lebih istimewa. Tapi mereka sudah punya tarikat dan itu ada sanadnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kita ingin ambil kesimpulan dari pesan para ulama di sini dan hadis Rasulullah tadi agar kita istiqomah dalam beramal, tidak mudah futur dan bosan, jangan buru semua amal. Kalau memang itu membuat kita cepat bosan, cari fokus masing-masing, mana kecenderungan masing-masing, fokus di amal itu. Yang lain punya kubur, tapi punya satu fokus. Mudah-mudahan